Kita ikuti khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Acara ini bisa ditonton dan didengar di aplikasi X-Space Radio dan juga di rasiofan.co.id. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Khidmat Ramadan. Sore kali ini edisi 7 Ramadan 1445 Hijriah ya. Dialog interaktif agama kerja bareng Rahasia FM Magetan dan IKADI, Ikatan Dai Indonesia Kabupaten Magetan, tentunya untuk kita bisa menambah wawasan seputar agama Islam. Dan seperti biasanya sudah hadir di studio untuk narasumber kita hari ini dari IKADI, Bapak Budi Setiawan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Mbak. Masih lancar puasanya. Alhamdulillah. Seharusnya jenengan yang tanya sama saya. Tanya gimana Mbak? Seperti itu tadi. Yeah. Ya, dan seperti biasanya satu topik untuk hari ini kita sudah tetapkan. Tapi walaupun mungkin kita sudah ada tema, kalaupun di luar itu ingin bertanya-tanya boleh ya? Ya, monggo bisa silakan. Dampak dosa dan maksiat dalam kehidupan. Tapi sepertinya ini sudah melekat kuat ya, maksudnya dalam kehidupan kita memang ya identik dengan hal seperti itu. Walaupun mungkin ya kita berharap bahwa itu tidak pernah kita lakukan, tapi nyatanya setiap hari. Iya benar Mbak. Betul, ahli maksiat, mungkin aku mau bilang begitu ya. Baik, dan topik ini menarik sekali untuk kita bisa bahas sampai kurang lebih jam 5 sore nanti. Silakan juga untuk Anda bisa bergabung di 0351896137 untuk teleponnya, juga di nomor WhatsApp 0811302096, dan satu lagi di kolom chat di X-Space Radio. Jadi yang belum install segera install biar bisa nontonin secara live untuk acara-acara Rahasia FM Magetan setiap harinya ya. Baik Pak Budi, langsung kita mulai. Ya, terima kasih Mbak Maya. Sahabat Rasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan hari ini, hari yang ke-7 bulan Ramadan, sudah 1 pekan Mbak Maya ya. Kita sudah menjalankan ibadah puasa. Harapan kita semua adalah bagaimana kita tetap dalam kondisi senang, sukacita dengan musim-musim kebaikan, musim-musim ibadah ini. Iya. Pada saat hati kita itu senang, menjalankan amal-amal sebagai bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah mensifati orang yang senang di dalam menjalankan amal-amal kebaikan, amal-amal ibadah sebagaimana yang Allah perintahkan, itu sebagai taqwal qulub. Ya. Hati yang bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj itu surat yang nomor urut 22 dari Al-Qur'an, ayat yang ke-32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika wa may yu'addim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah. Wa may yu'addim sya'airallah, siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, sesungguhnya termasuk dalam ketakwaan hati. Jadi sahabat Rasi, orang yang punya taqwal qulub, ketakwaan hati, adalah orang yang senang pada saat menjalankan amal-amal ibadah, senang pada saat mendengar akan melaksanakan amal ibadah. Sebagaimana dulu, ya mungkin Mbak Maya masih ingat pada saat Ramadan mau datang itu kan senang Mbak ya? Iya. Susah atau senang Mbak? Senang menyambut kedatangannya. Dan alhamdulillah sampai paripurna nanti ya. Jadi pada saat kita senang dengan datangnya Ramadan, berarti menandakan hati kita itu adalah hati yang bertakwa. Nah, ini sebagai kalimat pengantar. Berikutnya Mbak Maya, tadi Mbak Maya sudah menyinggung terkait dengan kehidupan manusia ini ya. Bagaimana kehidupan manusia itu memang paling tidak Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah menyampaikan ada dinamika, 3 dinamika kehidupan yang pasti dialami oleh manusia. Pasti. Yang pertama adalah pada saat manusia itu mendapatkan kesenangan.
Pada saat manusia itu mendapatkan kebahagiaan, ya, pada saat senang, bahagia, senangnya macam-macam. Senang karena misalnya mendapatkan jodoh, ya, mendapatkan rezeki, diterima pekerjaan, senangnya macam-macam, bahagianya macam-macam, bentuknya macam-macam. Nah, pada saat kita senang seperti itu dan kemudian kita mendudukkan rasa syukur di dalamnya, insya Allah kesenangan itu akan Allah tambah dan Allah akan abadikan. La in syakartum la zidanakum, ya, wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ya. Tapi kadang-kadang memang malah lebih buruk lagi melupakan. Ya, ini yang tadi, ya, wala ingka fartum tadi, Mbak, ya. Yang ingkar akan nikmat Allah, ya, inna adabi lasyadid. Sesungguhnya adab Allah itu sangatlah pedih. Ya. Jadi kita berharap menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kita pasti mengalami sebuah kesedihan, kesusahan. Siapa sih orang yang senang terus? Kan nggak ada. Pasti satu ketika kita akan mengalami kesedihan dengan penyebabnya yang berbagai macam. Sebagaimana kesenangan, kebahagiaan yang kita dapatkan dengan bentuknya yang bermacam-macam tadi. Ya, kesedihan pun orang, ya? Iya. Pandangan orang senang terus. Kalau kita bisa seperti itu luar biasa, Mbak. Berarti kita punya sifat ifah. Sifat ifah itu sifat sebagaimana para sahabat miliki sifat yang mampu menyembunyikan kesedihan. Kita itu sebenarnya sedih, punya banyak masalah, punya banyak utang. Tapi pada saat kita misalnya ketemu dengan orang itu melihat kita itu nggak pernah sedih. Nggak pernah sedih, nggak pernah susah. Nggak pernah susah. Ini luar biasa kalau kita bisa menjalankannya. Nah, pada saat kita mendapatkan kesedihan seperti itu, kesusahan seperti itu, mari kita dudukkan sifat sabar. Dapat nikmat syukur, dapat kesedihan, kesusahan, hal yang tidak mengenakkan hati, ya kita harus sabar. Tetapi wujud dari sabar itu seperti apa, dan bagaimana menjalaninya sepertinya gimana gitu ya? Sepertinya ya bisa dikatakan tapi nggak bisa dilaksanakan, tetapi mungkin ya sudah berusaha tapi gagal, mungkin dalam artian gagal tanda kutip ya, gagal seperti apa juga. Iya, yang jelas itulah dinamika kehidupan kita, Mbak, ya. Pada saat kita mendapatkan kesedihan, kesusahan, kita sabar dan kita hendaknya senantiasa husnudzon billah, berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kesusahan ini, kesedihan ini atau kegagalan yang kita alami itu ada hikmah yang luar biasa di balik semuanya. Kita harus meyakini itu. Kalaupun kita belum menemukannya sampai sekarang, ya misalnya saya mendapatkan kesedihan luar biasa, kesusahan yang kayaknya nggak kunjung-kunjung selesai kesusahannya, tapi yakinlah, kalaupun tidak di dunia, nanti Allah akan ganjar di akhirat dengan menjadikan kesabaran kita terhadap kesusahan di dunia yang kita alami. Ini sebagai ladang pahala, ladang amal yang akan menjadikan kita dimasukkan Allah ke dalam surga. Seperti mungkin yang kemarin saya dengar itu seperti perwujudan atau pengabulan doa yang doa yang ditangguhkan atau doa yang dalam dikabulkan tapi dalam bentuk yang lain seperti itu ya. Baik, sepertinya menarik sekali untuk yang ketiga, kira-kira apa? Sebelumnya jangan kemana-mana dulu sahabat Radasi, kita hadirkan beberapa informasi tentunya masih di Khidmat Ramadan. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Baik saudara Sirimata dan seputarnya, masih kembali di Khidmat Ramadan. Tentunya juga masih bersama dengan Bapak Budi Setiawan mengenai dampak dosa dan maksiat dalam kehidupan. Nah, kalau ngobrolin tentang dampak ini sendiri, saya pikir bukan hanya secara instan ya saat itu juga, tapi ada beberapa waktu yang akan datang itu kayak ada akibat-akibat yang harus kita seperti konsekuensi jangka panjang seperti itu ya. Baik, tapi sepertinya ada yang bergabung, kita coba terima dulu. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Halo. Iya, halo, selamat sore.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketemu Ustadz Ganteng di tahun 2024. Ya, amin. Makanya pasti tetap ganteng ya. Bagus ya itu. Malah tambah ganteng ya. Oh gitu ya. Iya, alhamdulillah. Tambah muda. Ya begini Ustadz. Nggih, pripun Pak Warno? Ini apa mungkin lepas dari tema, mohon dijelaskan apakah ini di surat Al-Quraisy itu apakah kita sebagai muslim atau orang mukmin itu apakah harus rihlah gitu loh, itu apakah ada kewajiban atau bagaimana tentang rihlah itu? Mohon dijelaskan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Warno. Iya, monggo. Terima kasih Pak Warno. Pertanyaannya terkait dengan apakah orang muslim itu harus melakukan rihlah ya, seperti dalam surat Al-Quraisy, li'ila fi Quraisy. Ini ayat yang terkait dengan kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy saat itu ya, li'ila fi Quraisy ila fi rihlatash syita'i was-shaif. Kebiasaan mereka itu rihlah ya, bepergian pada waktu musim panas maupun musim dingin ya. Apakah ini bisa menjadikan sebuah dalil bagi seorang muslim untuk melakukan rihlah? Ini Allah menceritakan kisah ini terkait dengan kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy ya. Harapannya adalah ini bisa menjadikan pelajaran pada diri kita tentunya, bahwa kita diperbolehkan untuk melakukan rihlah. Rihlah itu bepergian, Mbak ya. Melakukan perjalanan ya, dimanapun itu ya, dimanapun, di bumi manapun, asalkan tetap membawa iman ya. Syukur kalau berkah manfaat dari rihlah yang kita lakukan, pulang dari rihlah ya, kita menjadikan imannya tambah. Ini yang luar biasa, dan harapannya memang seperti itu. Jangan sampai rihlah itu kebanyakan yang dilakukan ya, mengadakan perjalanan atau bepergian. Ini mengadakan perjalanan atau bepergiannya dalam rangka melakukan kemaksiatan, atau kalaupun tidak melakukan kemaksiatan adalah dalam rangka hanya menghambur-hamburkan uang, sehingga ia sudah jatuh pada sifat isra ya, sifat berlebih-lebihan di dalam menggunakan uang. Sehingga apa yang terjadi pada saat pulang, uang habis, capek, lelah, iman turun. Ya, ini yang tidak kita kehendaki. Ya, mungkin bisa dijelaskan untuk rihlah ini pribadi atau bersama-sama atau seperti apa? Rihlah itu bisa dilakukan pribadi, bisa dilakukan secara bersama-sama. Kalau rihlah di dalam surat Al-Quraisy itu bentuknya jamak, itu dilakukan secara bersama-sama. Dan memang kebanyakan orang-orang Quraisy itu berupa kabilah-kabilah. Pada saat mereka bepergian ya, mereka bepergiannya adalah bepergian dalam rangka berdagang, karena orang-orang Quraisy itu terkenal dengan perdagangannya ya, ke Syam ya, ke Syria dan seterusnya. Dan mereka biasanya berdagang nggak sendirian karena tempatnya jauh, Mbak. Zaman dulu itu kan masih banyak perampok ya. Jadi mereka bepergiannya rombongan, berombong-rombongan. Tapi tidak menjadikan dasar pada diri kita rihlah itu harus berombongan. Boleh sendirian, bisa pribadi. Yang penting tujuannya tadi tidak untuk maksiat. Iya, jadi harapannya manfaatnya adalah dengan rihlah itu semakin kokoh keimanan kita, menyegarkan keimanan kita yang sudah mulai pudar. Gak apa-apa kita rihlah. Ya, rihlah dengan mengetahui keagungan Allah, kemahabesaran Allah ya. Silakan, nggak apa-apa. Ini juga termasuk rihlah. Rihlah termasuk melakukan perjalanan ya. Dan haji. Bahkan ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah ya. Tidak perlu bersusah payah melakukan rihlah perjalanan kecuali ketiga tempat: Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjidil Hada. Masjidku ini yaitu Masjid Nabawi. Ini sesungguhnya juga merupakan sebuah anjuran dari Rasulullah untuk kita bisa melakukan ketiga tempat ini. Kita mungkin dari sahabat Rasi sudah ada yang ke Eropa, seperti Mbak Maya mungkin pernah ke Jerman. Pernah Mbak ya?
Jejere kauman. Atau pernah ke Inggris atau pernah ke Australia ya. Kalau ke tempat-tempat seperti itu saja, ke Eropa misalnya, ke Jepang misalnya kita sudah. Tapi ketika tempat ini kenapa kita belum? Padahal kita sangat dianjurkan ke Makkah, ke Madinah dengan kita melakukan umroh apalagi haji. Ya. Dan kemudian yang sampai sekarang kita belum bisa ke sana adalah di Palestina, di Masjidil Aqsa. Ya. Ini kalau kita bisa ke sana pahalanya luar biasa. Sholat di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000. Ya. Berarti tidak wajib tetapi dianjurkan. Sangat dianjurkan, ya, dianjurkan. Baik, mudah-mudahan Pak Warno sudah. Ya, mudah-mudahan Pak Warno bisa dipahami, ya. Lalu mengenai dinamika kehidupan manusia tadi yang ketiga. Nah, yang ketiga sesuai dengan tema kita, Mbak, yaitu terkait dengan dosa, terkait dengan kemaksiatan. Siapa sih manusia yang tidak pernah dosa? Melakukan kemaksiatan yang menimbulkan dosa di dalamnya. Semuanya pasti melakukan. Orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah melakukan perbuatan salah. Tapi orang yang baik itu adalah orang yang apabila melakukan kesalahan, ia menyadarinya dan berjanji, bertaubat, berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa berikutnya. Ini orang yang baik. Nah, ungkapan seperti ini menandakan bahwa itulah manusia. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ya, pasti melakukan dosa. Sehebat apapun manusia, setinggi apapun keimanannya, pasti melakukan dosa. Coba kita renungkan, kenapa Nabi Adam dan Hawa ya dikeluarkan Allah dari surga? Ya, karena melakukan kemaksiatan, melanggar perintah Allah untuk tidak mendekati pohon kuldi. Tidak hanya mendekati keduanya, tapi malah memakan buahnya. Nah, mari kita renungkan kenapa Iblis menjadi makhluk yang paling dilaknat oleh Allah di alam semesta ini. Karena iblis tidak tunduk kepada Allah. Ya, tidak, tunduknya adalah tidak sujud kepada Adam sebagaimana Allah perintahkan pada iblis. Di saat semua malaikat tunduk, ya, yang iblis nggak mau. Itu termasuk dosa atau maksudnya maksiat dari iblis itu sendiri. Termasuk maksiat iblis yang pertama itu karena menganggap dirinya paling hebat. Ya, sombong. Saya diciptakan Allah dari api, sementara Adam dari tanah. Api dengan tanah lebih mulia api. Ngapain saya harus sujud? Ini muncul kesombongan. Ini kesombongan adalah bibit-bibit kemaksiatan. Berarti dua maksiat yang pertama kali dilakukan oleh umat, oleh makhluk ya. Makhluk itu untuk iblis itu tadi. Kemudian untuk Nabi Adam mendekati, ya, bahkan makan ini buah kuldi. Ya. Baik. Mungkin saat ini lebih banyak, lebih beragam ya jenis maksiat yang kita lakukan. Bahkan semakin hari semakin tambah jenisnya. Jenisnya banyak dan sarananya pun mudah. Baik, lebih jauh tentang bagaimana cara kita untuk sedikit banyak kita berusaha untuk terhindar dari itu semuanya. Selepas beberapa informasi berikut tentunya jangan kemana-mana, masih di Khidmat Ramadan. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Radio inspiratif dan informatif kembali di Khidmat Ramadan. Untuk sore kali ini masih bersama dengan Bapak Budi Setiawan juga. Monggo tentang akibat atau dampak sebenarnya ini luas sekali. Iya, sangat luas, Mbak. Jadi kalau hanya dibahas di sini memang sangat kurang waktunya. Bisa sampai besok. Tapi ini adalah tema-tema yang saya yakin sering para dai, para kiai sering sampaikan kepada para jamaahnya. Ya, jadi di sini saya hanya mengingatkan saja, Mbak ya. Baik, sahabat Razi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dampak dari kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang itu tidak hanya berdampak pada dirinya, tapi juga bisa berdampak pada keluarganya, pada masyarakat, bahkan pada satu negara. Kita analogikan seperti ini. Pada saat ada beberapa orang, rombongan naik perahu berlayar di tengah lautan, kemudian satu di antara mereka itu merasa kehausan dan satu orang yang kehausan ini akan melubangi kapalnya, melubangi perahunya, hendak mengambil air.
Nah ini kalau dibiarkan, ya yang lainnya paham kalau perahu itu dilubangi, ya tentu nanti mereka semua akan tenggelam. Kalau satu orang ini melubangi perahu dan yang lainnya diam, maka apa yang terjadi? Yang terjadi semuanya akan tenggelam. Ini sebuah analogi, kalau satu orang itu melakukan kemaksiatan, dampaknya tidak hanya yang tenggelam itu tidak hanya pelakunya yang melubangi, tapi semuanya. Ini yang kita khawatirkan. Ya. Mengerikan sekali. Iya, dampaknya itu tidak hanya pada satu orang, tapi bisa dampaknya pada seluruh masyarakat di mana orang itu tinggal. Ya kenapa? Karena masyarakat mendiamkan pada saat orang itu melakukan kemaksiatan, mendiamkan. Sebagaimana orang yang paham kalau kapal itu dilubangi akan tenggelam. Paham, ada orang yang paham kalau mereka satu orang itu melakukan kemaksiatan, didiamkan. Ia lebih mementingkan kehidupan diri mereka sendiri, ya, kebahagiaan mereka sendiri. Sing maksiat ben maksiat, aku tak takwa, tak taat saja. Maka dampaknya akan luas, tidak hanya pada pelakunya tapi pada masyarakat. Berarti memang tetap menjadi kewajiban bagi siapapun untuk mengingatkan siapapun ya yang akan berbuat maksiat atau dosa ini. Iya, jadi kewajiban kita semuanya untuk mengingatkan, menasihati bagi para pelaku kemaksiatan. Ya, mudah-mudahan dengan kita mengingatkan pelaku kemaksiatan itu, pelaku kemaksiatan tadi menyadarinya. Dan kalau sudah menyadarinya sehingga satu masyarakat itu semuanya beriman, tidak ada yang melakukan kemaksiatan, saya yakin akan muncul keberkahan-keberkahan yang Allah berikan. Dengan selamat. Tetapi masalahnya untuk yang mengingatkan ini sepertinya, apalagi sekarang ya, sekarang ini sepertinya mereka seperti itu ya. Jadi kalau misalnya diingatkan sudah tidak mengenakan yang mengingatkan, lalu untuk apa? Seperti itu. Bagaimana? Tugas kita adalah mengingatkan. Perkara mereka sadar mendapatkan hidayah di Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala. Atau tidak. Iya. Kalau kita sudah mengingatkan sementara pelakunya itu tetap melakukan kemaksiatan, ya sudah, kita sudah lepas. Dan insya Allah dampaknya itu insya Allah hanya pada pelaku itu. Secara kita sudah melakukan kewajiban. Karena kita sudah melakukan kewajiban. Beda rasanya pada saat ada yang tidak ada yang mengingatkan sama sekali. Benar-benar dibiarkan, didiamkan. Itu akan lain. Dampaknya bisa ke seluruhnya, ke seluruh masyarakat. Itu Mbak. Nah, sabarasi yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, dampak dan dari dosa dan kemaksiatan yang dilakukan dalam kehidupan ini adalah, yang pertama adalah ia akan mendatangkan murka dari Allah. Orang yang melakukan kemaksiatan, ya Mbak Maya dan Sabarasi, akan mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat yang ke-65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yaquluna rabbana srif 'anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami, karena sesungguhnya azabnya itu kebinasaan yang kekal. Sabarasi, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada diri kita salah satu sifat dari ibadur rahman. Salah satu sifat hamba-hamba Allah yang dikasih oleh Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita semuanya termasuk Mbak ya. Termasuk kelompok yang ibadur rahman. Salah satunya apa sifatnya? Salah satunya adalah takut kalau terkena azab. Takut kalau nanti dimasukkan ke dalam neraka. Ini sifat ibadur rahman. Jadi di dalam perilaku kehidupannya, orang yang punya sifat ibadur rahman itu akan senantiasa mengaitkan apa yang terjadi pada dirinya dengan kemaksiatan yang dilakukan. Misalnya begini Mbak, pada saat saya naik sepeda motor, tiba-tiba ban saya bocor. Ya, maka saya tidak akan menyalakan paku atau menyalakan duri yang nancap di ban saya, tapi saya akan menyalahkan diri sendiri.
ban saya bocor mungkin karena tadi saya kurang dzikir. Kurang wiridnya pada Allah Subhanahu wa taala. Lupa berdoa pada saat mau berangkat. Ya, banyak faktor. Baik. Iya, ini sepertinya mengingatkan kita pada beberapa waktu yang lalu ya, apakah kita melakukan kesalahan atau tidak untuk beberapa hal buruk yang kita alami saat ini atau akan ya. Baik, sahabat dulu sahabat Terasi, kita masih punya beberapa informasi untuk kita bisa hadirkan tentunya tetap di Khidmat Ramadan. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Baik saudara Siri Magata dan seputarnya, kembali di Khidmat Ramadan dan di menit-menit terakhir sepertinya karena keterbatasan waktu mungkin kita bisa ke kesimpulannya Pak. Iya. Terima kasih Mbak Maya dan sahabat Rasi yang masih senantiasa setia dengan kita Mbak Maya ya. Sebagai kalimat kesimpulan terkait dengan tema kita pada sore hari ini terkait dengan dampak dosa dan kemaksiatan dalam kehidupan, kita sebagai manusia hendaknya menyadari bahwa perilaku-perilaku menyimpang kita dari syariat Islam, dalam kata lain perilaku-perilaku yang mengundang murka Allah dengan melakukan dosa dan kemaksiatan akan memberikan dampak yang semuanya dampaknya buruk. Dampaknya buruk bagi kita, bagi kehidupan kita. Tidak hanya kehidupan di dunia, tapi naudzubillah juga kehidupan di akhirat. Ya, mungkin bagi pelaku kemaksiatan di dunia ini malah semakin kaya. Kita melihat mungkin tetangga yang melakukan kemaksiatan malah semakin kaya. Dan ketahuilah bahwa kekayaan itu hanya sebatas di dunia. Nanti di akhirat ia akan menyesal luar biasa. Kenapa di dunia melakukan kemaksiatan dan ia belum sempat melakukan taubat sampai ajal menjelang, sampai ajal tiba. Nah, bagi kita sahabat Rasi sebagai orang-orang yang beriman, hendaknya memiliki kepekaan hati, ketakwaan hati, memiliki sifat sebagaimana sifat yang dimiliki oleh ibadur rahman, yaitu takut akan azab Allah baik di dunia maupun di akhirat dengan kita melakukan kemaksiatan. Sore hari ini mari kita melakukan perenungan-perenungan apakah kemaksiatan, hal-hal yang mengundang dosa yang kita lakukan ini sudah kita bersihkan dengan kita taubat, dengan kita banyak-banyak membaca istighfar, ya mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala atau belum. Mumpung ini bulan yang mulia, bulan suci Ramadan, sebagaimana khutbah Rasulullah salah satu bunyinya adalah bulan yang penuh dengan ampunan adalah bulan suci Ramadan. Mari di bulan yang mulia ini kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan atas segala dosa-dosa kecil, dosa besar yang kita lakukan. Mudah-mudahan dengan demikian menjadikan hati kita bersih, jiwa kita bersih, sehingga ketakwaan muncul di dalam diri kita. Pada saat ketakwaan itu muncul pada diri kita, Allah akan memberikan kepada kita kemuliaan, kebahagiaan, mulia hidup di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian Mbak Maya. Terima kasih Bapak Budi Setiawan sudah hadir di studio untuk narasumber hari ini di Khidmat Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, dan saudara Rasi, demikian tadi Khidmat Ramadan untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Insya Allah esok ketemu di jam yang sama. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih baru saja Anda ikuti Khidmat Ramadan. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan dan bekerja sama dengan Ikatan Dai Indonesia Magetan.